Kamu kira kamu juga marah toh sama Tuhan? Kenapa Tuhan berikan kelaparan di Afrika? Saya beritahu, Afrika kelaparan bukan salah Tuhan, salah orangnya. Saya bacakan ayat ini kepada dia, Yohanes Yesaya 24 ayat 5. Kamu baca, bahasa Belandamu sendiri baca. Saya suruh baca. Gara-gara siapa dunia rusak? Orang. Afrika, saya katakan kepada dia, itu adalah benua yang paling subur di dunia. Paling subur. Tidak ada benua sesubur Afrika di dunia ini. Kalah semuanya. Buktinya apa? Satu-satunya benua yang ada binatang-binatang besar. Itu mana? Loh, betul nggak? Gorilanya, jerapahnya, badaknya, apalagi. Coba kalau benua itu nggak subur, nyamuk yang hidup. Loh, betul nggak? Suruh mikir itu. Kamu tahu nggak saya bilang? Oh, ini sekali-kalinya saya ngamuk-ngamukan Belanda. Wah, enak sekali sudah ngomong. Kamu ngerti nggak saya bilang? Kalau itu negara nggak subur dulu, nggak mungkin ada binatang-binatang besar hidup. Cuma manusianya salah ayatnya. Ternyata bahasa Belandanya ada lebih jelas. Ada kata yang sangat melanggar satu perjanjian dengan alam ini yang Allah sudah ciptakan. Yang disebutkan melanggar ketetapan undang-undang, mengubah ketetapan, mengingkari perjanjian abadi. Itu semua mengenai ekosistem yang ada di dunia ini. Karena moral, karena mental manusia yang rusak, karena karakter manusia yang rusak. Nah, ini perlu ditransformasi, diubahkan sungguh-sungguh untuk semuanya itu. Jelas sekarang pentingnya manusia diubahkan. Kejahatan-kejahatan akan berhenti kalau ini semua diubahkan. Jadi saudara, ketika Tuhan menyerahkan dunia ini kepada Adam dan Hawa, sejak hari itu Tuhan tidak pernah urusan lagi dengan dunia itu, hak kita. Bisa bayangkan hati Tuhan miliknya dirusak seperti dia gak marah kepada kita. Coba kalau Tuhan kayak kita dibunuh semua, dia buat lagi yang baru, yang baik-baik, gak kurang ajar kayak kita begini. Ya toh, kalau Tuhan kayak kita, berapa kali kita jengkel terus. Tapi Tuhan enggak, dia sabar, dia menanti kita untuk diubahkan. Semua sifat-sifat kehidupan kita diubahkan. Jadi nanti pulang baca lagi Mazmur 104 tadi ayat 30. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, mereka engkau transform, mereka engkau pulihkan. Dan akibatnya apa kalau manusia ini dipulihkan? Bumi diperbarui. Itu yang kita tunggu sebelum Yesus datang. Harus ada pembaruan dalam kehidupan kita. Mengapa orang bisa kawin cerai? Mengapa orang bisa masuk dalam perzinahan? Mengapa orang bisa begini? Orang bisa merampok, orang bisa membunuh segala macam. Karena mentalnya, moralnya ini belum diperbarui. Lagi sekali saya berkata, kalau seorang menemukan kesulitan dalam hidup ini, rasanya tidak mungkin orang bisa berubah. Percayalah bahwa Tuhan tetap bisa. Orang Jawa punya pepatah yang dulu saya setujui, tapi setelah saya baca Alkitab saya nggak setuju. Dikatakan, watuk iso waras, watak ora iso. Jadi Jawa, watuk itu batuk, watak itu sifat. Orang batuk bisa sembuh, orang Jawa bilang, tapi kalau wataknya nggak bisa. Ternyata salah prinsip itu. Semua bisa diubahkan. Kok nggak ada yang ngamen? Lo percaya nggak? Semua bisa diubahkan. Tadi sebelum mulai ada seorang ibu datang kepada saya, terus dia mengenalkan diri, saya ini sepupunya si A. Loh, saya kenal. Lah si A ini sebut tadi itu suaminya. Sekarang hidupnya berubah luar biasa. Dipakai Tuhan. Ya, mereka semua mesti tinggal di sini. Saya mau cerita kepada saudara, si suami ini dulu. Dengan Tuhan itu antinya luar biasa. Kalau saya datang ke kotanya untuk nginjil, istrinya ikut kebaktian, dia marah luar biasa. Orangnya kaku, yang udah lah. Kalau ketemu dia tuh seperti ngomong dengan tembok. Reaksi wajah aja nggak ada, tenang gitu. Benar-benar bagaimana. Sekarang dia diubah Tuhan luar biasa. Semua orang yang kenal dia dulu gak percaya kalau dia bisa berubah, total berubah. Sekarang ceria, suka senyum. Aduh, heran kalau lihat dia. Saya ngomong tadi kepada ibu itu, dulu luar biasa. Dia pernah marah kepada saya habis-habisan. Sudah antinya sama Tuhan. Nah itu Tuhan bisa merubah seseorang. Asal orang itu memberi hidupnya kepada dia bisa ubah semuanya. Apabila engkau mengirim rohmu, kita diciptakan baru, sudah. Kita diperbarui, berubah semua. Sebab itu kepada istri-istri yang melihat suaminya, aduh suamiku bakal berubah, aku salah kawin ini, salah kawin dulu. Betul nggak, dia tetangganya seharusnya. Sudah lah, nggak usah keliru. Sudah terlanjur mau diapakan lagi, ya sudah teruskan gitu loh. Percayalah bahwa suami pun bisa diubahkan. Amin. Atau sebaliknya, lihat suami aku, istriku, keliru aku kawin dengan dia itu.
Percayalah itu bisa diubahkan. Semua bisa. Jangan saudara membatasi Tuhan. Mungkin ada anak-anak sini orang tua. Sulit orang tua aku sudah tua begitu, susah diubahkan kata nanti enggak percaya. Jangan takut. Tuhan tetap bisa merubah semua. Majikanmu misalnya, majikanmu galak betul. Betapa disiplin majikanmu berubah. Enggak ada yang amin. Majikannya baik-baik. Jelas ya? Nah, sekarang apa akibat yang lebih besar lagi kalau hidup seorang itu dipulihkan, diubahkan oleh Tuhan? Hakim-Hakim pasal yang kedua ayat 18. Hakim-Hakim itu kitab yang ketujuh. Jadi Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, terus Hakim-Hakim pasal 2 ayat 18. Saudara, inilah target Allah mengubah kita, memulihkan tubuh Kristus di dunia ini karena ada ayat ini. Tuhan berharap saudara, retret kita kali ini bukan cuma tinggal jadi tema, tapi sungguh-sungguh ada perubahan dalam kehidupan kita yang total. Saya ingin berkata kepada semua saudara yang ikut retret kita waktu di mana? Nisita, 3 tahun yang lalu, 3 lebaran yang lalu, dengan tema menjadi serupa dengan Yesus. Saudara, ayo terus kita ada perubahan demi perubahan. Yang ikut retret tahun lalu, namanya lebih dari pemenang, harus menang betul-betul. Tapi saya lihat kemarin dengar laporan dari beberapa panitia ada yang kalah lagi. Masa retret terus, gak menang-menang gitu. Habisin duit, gak menang-menang, bosan lama-lama saudara. Berubah. Udah Hakim-Hakim 2 ayat 18. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka. Nah, terjemahan hakim buat kita itu kesannya di pengadilan, padahal artinya sama sekali berbeda. Saya lebih senang memakai kata pembela di sini. Karena zaman itu belum ada pemimpin di Israel. Jadi pemimpinnya ya orang yang diangkat sewaktu-waktu oleh Tuhan, yang disebut hakim pada zaman itu, untuk mengatur pemerintahan rakyat Israel pada waktu itu. Tapi saya lebih senang pakai kata pembela. Pokoknya seorang yang dipakai oleh Tuhan. Saya baca lagi ulang, maaf. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka. Kata menyelamatkan ini yang dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan lingkungannya, menolong keadaan di sekitarnya. Menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Sebelum saya uraikan ayat ini, saya berikan contoh dulu. Perhatikan baik-baik. Saudara, perhatikan keluarga saudara, perhatikan lingkungan kerja saudara. Menurut prinsip ayat ini, Tuhan itu selalu cari satu orang untuk kelompoknya. Perhatikan, Tuhan itu selalu mencari satu orang untuk kelompoknya. Lihat keluarga kita masing-masing. Bagaimana kita bisa kenal Yesus? Pasti dia cari satu orang dulu di antara keluarga kita. Entah itu yang tua, entah itu yang muda. Pasti cari satu orang di antara kita. Betul enggak? Kemarin malam ada seorang yang cerita kepada saya. Senang sekali. Dari semua keluarganya ada satu yang diselamatkan. Setelah itu ayahnya. Setelah itu anak yang lagi terus nyambung begitu. Ini prinsip ilahi. Apabila Tuhan angkat seseorang, maka lingkungan kelompok orang itu pun akan kena akibatnya, kena efeknya, kena dampaknya, saudara. Itu pasti. Lihat lingkungan saudara bekerja. Kapan di pekerjaan saudara mulai ada kerinduan orang cari Tuhan sampai ada persekutuan? Pasti dia mulai dengan satu orang dulu di situ. Entah orangnya masih ada di situ atau tidak, itu tidak urusan. Betul nggak kalau saya katakan ini? Itu prinsip ilahi. Dan dia akan berkembang terus dalam prinsip ini untuk menyelamatkan satu suku. Dia akan cari orang dari sukunya itu. Untuk menyelamatkan satu bangsa, dia akan cari orang dari bangsa itu. Selalu dia mulai dengan satu orang pertama yang akan membawa perubahan besar di lingkungan. Sekarang saudara bisa bayangkan kalau satu orang ini ditransfer hidupnya seperti Yesus, dampaknya lebih besar lagi. Orang ini baru jumpa Yesus, hidupnya diubah, dia bisa narik orang yang lain, itu sudah luar biasa. Apalagi kalau orang ini meneruskan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupnya. Lagi sekali tidak harus jadi pendeta. Saya sudah katakan pada season yang pagi tadi, perubahan hidup kita menjadi seperti Yesus. Jangan saudara salah ngerti, itu hanya untuk pendeta. Bukan. Semua orang harus diubahkan hidupnya, karena Allah ingin berurusan dengan kelompok kita. Sebab itu bagi setiap saudara
yang sekarang baru nyadari kalau begitu